Kita mulai ya untuk materi perkenalan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mulai perkenalan. Nama saya Pak Akbar Sesa Prastio. Saya ini mengajar di mata pelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia di SMK ya. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pribadi saya. Mudah-mudahan kita akan berkomunikasi lebih lanjut di Google Classroom ya. Bisa di Google Classroom, bisa di WA nanti kalau misalkan membutuhkan untuk japri silakan, nanti nomornya bisa minta oleh yang sudah punya atau minta sama wali kelas ya. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, sebelum kita mulai lebih jauh, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita mulai masuk ke kompetensi dasar ya. Untuk yang pertama itu sejarah ya. Sejarah itu kita memiliki banyak sekali KD ya. Ada 13. Jadi selama 1 tahun kita akan mempelajari 13 kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar? Hal yang harus kalian kuasai minimal KKM dengan nilai ketuntasan minimal. Ada berapa? Ada 13 ya. Kita akan bahas sedikit saja, secara singkat melalui daring ini ya. Yang pertama kita ngomongin tentang konsep dasar berpikir sejarah. Nah, ada yang disebut sebagai berpikir kronologis, berpikir diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Jadi secara singkat saya akan jelaskan bagaimana berpikir secara sinkronik dan berpikir secara diakronik. Terus itu yang pertama ya. Yang kedua adalah menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara. Praaksara itu kalau misalkan hari-hari itu zaman prasejarah ya, zaman di mana manusia belum punya tulisan atau praaksara. Aksara itu artinya adalah tulisan. Jadi era di mana manusia belum mengenal tulisan atau peradaban ya, bisa disebut sebagai peradaban. Tadi yang kedua ya, menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara, di mana praaksara itu artinya manusia sebelum kebudayaan atau sebelum mengenal tulisan. Terus yang ketiga adalah menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu, Buddha dan pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana sih kok bisa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Ada 4 teori utama, tapi untuk lebih detailnya kita akan masuk ketika pembelajaran nanti ya. Yang jelas ada beberapa teori tentang masuknya agama Hindu dan Buddha. Terus yang selanjutnya, yang keempat, kita akan menganalisis tentang berbagai teori tentang proses masuknya kebudayaan Islam. Kalau tadi Hindu Buddha ya, Hindu dan Buddha, sekarang Islam. Jadi Islam dan agama Hindu Buddha itu adalah berasal dari India, sedangkan kalau masuk hanya agama Islam tentu saja dari asalnya yaitu dari dunia Arab ya. Terus yang kelima, kita akan masuk ke yang kelima, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa. Terutama ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Jadi ada 4 ya, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, ada 4 ya, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Jadi bagaimana sih kok bisa mereka masuk ya? Secara faktanya kita akan menemukan bahwa mereka itu datang dari Eropa ke Indonesia, salah satunya adalah mencari rempah-rempah dengan konsep 3G itu ya, gold, glory, dan gospel. Yang ke-6. Itu tadi yang ketiga, menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Indonesia. Ada 4 yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang ke-6, kita akan masuk tentang menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Yang 4 tadi ya, yang 4 ini loh.
Yang 4 ini Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kita akan membahas tentang dampaknya secara budaya apa aja sih yang tertinggal di Indonesia. Tahu nggak sih bahwa risol dan pastel itu sebenarnya berasal dari Belanda gitu ya. Jadi yang makanan sehari-hari yang ada di pasar itu ternyata adalah peninggalan dari budaya Eropa gitu. Terus di bidang sosial, di bidang ekonomi, dan di bidang pendidikan, sekolah yang kalian tahu ada bangkunya, terus ada guru yang ngajar di sebuah ruangan di kelas gitu ya. Itu adalah budaya-budaya yang masuk ke Indonesia dari bangsa Eropa, bukan dari bangsa India ataupun bangsa Arab gitu ya. Lalu yang ketujuh, menganalisis peristiwa, dihapus dulu. Yang ketujuh ya. Sekarang yang ketujuh, menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan. Oke, kalau yang 5 dan 6 kita ngomongin tentang bangsa Eropa alias kolonialisme dan kolonialisme dan penjajahan, kita ngomong kolonialisme dan imperialisme. Yang sekarang ini yang 3.7 kita akan menganalisis tentang peristiwa proklamasi. Berarti kita sudah mulai sadar bahwa kita itu sedang dijajah dan kita ingin menentukan nasib kita sendiri lewat jalan kemerdekaan. Nah, bagaimana sih peristiwa proklamasi itu bisa terbentuk? Bagaimana kesadaran orang-orang bisa, oh iya gue lagi dijajah nih, gue lagi tidak bebas hidupnya, terus merdeka menjadi sebuah bangsa yang baru. Nah, kita akan masuk pembahasan tentang proklamasi kemerdekaan itu dan pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Yang selanjutnya 3.8. Nah, oke, jadi yang 3.8 ya. Sekarang kita masuk ke yang 3.8. Oh ya, untuk filenya nanti akan saya share di Google Classroom ya. Untuk penjelasannya ini saya jelaskan sedikit saja. Sekarang kita masuk yang ke 3.8, menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu atau Belanda. Mungkin kalian pernah belajar di SMP ya, tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ada ada perang-perang mempertahankan kemerdekaan, ada perang di Surabaya gitu ya, ada Bandung Lautan Api dan segala macamnya. Itu adalah perang-perang atau strategi untuk mempertahankan bangsa Indonesia yang telah merdeka pada saat itu ingin direbut kembali oleh Belanda. Karena pada saat itu Perang Dunia Kedua kan kita sempat dijajah oleh Jepang ya, Nah, ketika Jepang dibom atom, kita memerdekakan diri. Nah, dalam skala yang lebih besar, Jepang itu kalah dalam Perang Dunia Kedua. Oke, ingat, kalah dalam Perang Dunia Kedua. Maka dalam dunia perang, ketika yang kalah itu ketika ada pihak yang kalah, maka seluruh aset dan sumber daya yang kalah akan dilimpahkan kepada yang menang atau sesuai dengan perjanjiannya. Nah, pada saat itu Indonesia posisinya kan dijajah oleh Jepang. Ketika Jepang kalah, harusnya Indonesia balik ke penjajah sebelumnya, yaitu Belanda gitu ya. Tapi karena Indonesia udah merdeka, nggak mau dong, kita harus mempertahankan diri. Nah, makanya timbullah perang-perang untuk mempertahankan diri dari upaya Belanda kembali menjajah kita gitu ya. Jadi dengan adanya peristiwa tersebut kita harus mempertahankan diri lagi untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Bukan cuma kita ya, banyak bangsa-bangsa lain pada saat itu, pada tahun 45 itu juga melakukan hal yang sama, yaitu mempertahankan diri dari kemerdekaannya gitu ya. Sekarang kita masuk ke 3.9, mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman desintegrasi. Oke. Sebelumnya di KD sebelumnya kita udah mempertahankan diri dari musuh di luar ya. Musuh di luar ada Nika atau badan dari Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Di bab atau KD 3.9 kita akan mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi, perpecahan. Berarti musuhnya siapa? Musuhnya adalah bangsa kita sendiri. Jadi di dalam itu akan ada pemberontakan di dalam bangsa kita. Ada peristiwa PKI Madiun tahun 1948, ada peristiwa DITII, ada peristiwa APRA, Andi Aziz, RMS, RRI, Permesta, dan yang paling
hebohnya itu adalah peristiwa G30S atau G30S PKI ya. Nah, jadi mengevaluasi, kita pernah loh berperang satu sama lain gitu ya. Kalau kalian pernah nonton Avenger, kalian pernah pasti dengar Captain America Civil War ya. Nah, Civil War itu kita juga pernah mengalami tuh waktu setelah Indonesia merdeka gitu ya. Jadi ada pemberontakan-pemberontakan. Kenapa sih kok bisa terjadi pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri? Ya karena kan Indonesia baru merdeka loh. Ketika Indonesia baru merdeka, dari Sabang sampai Merauke pasti punya keinginannya masing-masing. Ada yang ingin, negara Indonesia tuh harus berlandaskan agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang semuanya menggunakan rukun Islam syariah gitu ya. Tapi enggak, yang satu lagi di timur kita pengen yang agama Kristen menjadi pedoman dalam bangsa kita. Ada lagi yang mengatakan bahwa oh nggak usah, kita nggak usah pakai agama-agama aja, mendingan kita nasionalis aja udah sekalian, gitu kan? Nah, jadi gara-gara pertentangan pendapat-pendapat itu sampai menimbulkan pemberontakan dan pemberontakan itu seringkali berakhir dengan konflik-konflik berdarah atau perang lah kalau kita bisa, konflik-konflik berdarah gitu ya. Nah, itulah yang terjadi ketika Indonesia berusaha untuk mempersatukan diri gitu ya. Makanya bersyukurlah kalian hari ini Indonesia sudah dalam posisi yang stabil, kalian bisa belajar dengan baik walaupun di rumah aja, tapi kalian sudah bisa belajar tanpa ada rasa takut atau was-was akan ditangkap, akan hilang, akan hidupnya nggak nyaman gitu ya. Kalian bisa aja kan ngedengerin apa yang saya ocehkan ini sambil tiduran gitu kan. Nah, itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri bahwa hari ini Indonesia sudah aman gitu ya. Amannya sampai kapan? Ya tergantung gimana kaliannya. Kan kalian nanti yang akan meneruskan perjuangan kebangsaan kita gitu ya. Lanjut, kita masuk ke 3.10, KD 3.10, mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi terpimpin. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ketika disintegrasi sudah mulai hilang, maksudnya sudah mulai stabil gitu ya, kita akan memasuki masa yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi tapi terpimpin gitu ya. Demokrasi itu kan bebas ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi terpimpin gitu ya. Jadi kita mempunyai sistem atau istilah tersendiri disebut sebagai demokrasi terpimpin. Nah, di sini kita akan lihat apa saja kebijakan-kebijakannya, plus minusnya itu seperti apa, cocok nggak sih kalau kita terapkan di Indonesia hari ini, dan seterusnya. Kita akan melihat, namanya juga judulnya mengevaluasi gitu ya. Terus yang ke selanjutnya atau KD selanjutnya 3.11 atau 3.11, yaitu mengevaluasi perkembangan kehidupan politik pada masa Orde Baru. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah melihat memes tentang enak toh zamanku gitu ya, ada gambar Pak Presiden Soeharto gitu kan. Nah, itu adalah yang disebut sebagai Orde Baru. Orde Baru itu ngapain sih? Nah, di 3.11 itu kita akan bahas tentang Orde Baru. Plus minusnya seperti apa, terjadi seperti apa. Tahu nggak, di zaman eranya Pak Harto itu kita mengalami situasi stabilitas politik yang lumayan baik, tapi di satu sisi kita mengalami tidak mengalami secara sosial tuh kita dibayang-bayangi oleh rasa takut akan terjadinya sesuatu oleh kita kalau kita salah ngomong, salah berbicara gitu ya. Jadi kita akan melihat atau mengevaluasi gitu ya pada masa Orde Baru sampai dengan awal reformasi. Oke, selanjutnya 3.12 atau 3.12, mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, 3. berapa tadi? 3.10, 3.11 itu ngomongin tentang Indonesia pada era damai gitu ya, tapi ada demokrasi terpimpin sama Orde Baru. Nah, 3.12 sebentar, 3.12 ya, kita masuk ke 3.12 sekarang. Mengevaluasi peran
bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Konferensi Asia Afrika nih, yang ini nih, KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Jadi kita, walaupun bangsa yang istilahnya baru merdeka, tapi kita sudah memiliki peran yang lumayan besar dalam membuat perdamaian dunia gitu ya, perdamaian dunia. Jadi kita dari awal itu juga sudah berkontribusi akan adanya perdamaian dunia. Kenapa? Karena Indonesia merupakan produk dunia ketiga istilahnya ya, produk dunia ketiga. Apa sih dunia ketiga? Negara yang tidak ikut-ikutan dalam perang dunia gitu ya. Kita justru adalah negara yang merdeka pasca perang dunia itu sendiri. Jadi tujuan kita atau kita itu lebih banyak menderitanya karena adanya perang tersebut, dan kita ingin menjadi ya udahlah damai aja, ngapain kita perang-perang terus. Nah, makanya Indonesia menginisiasi perdamaian tersebut, tentu saja dengan kawan-kawan perpolitikan negara sahabat gitu ya. Kayak contohnya yang paling fenomenal adalah pada saat itu kita berhasil menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pertama di dunia. Asia dan Afrika. Kenapa Asia dan Afrika? Yaitu kita sama-sama negara yang paling banyak perang merdeka setelah Perang Dunia Kedua itu adalah di daerah Asia dan Afrika gitu ya. Jadi kita membuat sebuah perjanjian gitu ya, perjanjian atau kesepakatan yang disebut sebagai Dasasila Bandung. Kenapa Bandung? Karena di Bandung tepatnya gitu ya. Lanjut yang ke-13, KD yang 13. Ya memang lumayan banyak KD yang harus kalian tuntaskan selama 1 tahun. Tapi ini ingat ya, 1 tahun. Jadi 1 semester itu sekitar 6 KD. Nah, 6 KD ini kan berarti ya kurang lebih 1 bulan 1 KD gitu ya. Jadi saya berharap kalian bisa mengikuti dengan baik dan benar. Yang terakhir nih ya, mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek pada era kemerdekaan. Iya, jadi setelah kita merdeka, kita udah ngapain aja nih dalam pengembangan iptek? Apa sih yang udah kita hasilkan? Apakah kita berhasil membuat nuklir? Wah, apakah kita berhasil membuat mobil listrik? Atau kita berhasil membuat satelit? Gitu kan? Nah, nanti kita akan bahas di 3.13 ini tentang apa saja yang sudah kita kembangkan selama dari awal merdeka sampai hari ini, gitu ya. Terutama ya dalam dunia pendidikan lah, supaya kita tahu bahwa teknologi-teknologi yang kita kembangkan juga lumayan bagus. Oke, sampai di sini saya kira cukup ya untuk pengenalan KD-nya. Ini hanya untuk pengenalan KD, kompetensi dasar. Jadi kalau misalkan kalian bingung, silakan bertanya saja di Google Classroom. Nanti saya akan upload, kalian silakan bertanya di kolom komentar di Google Classroom-nya. Oke, sementara saya kira itu dulu. Untuk kalian yang sudah menonton video ini, saya harap kalian absen. Absennya gimana caranya? Di kolom komentar YouTube ini kalian tulis nama dan kelas pakai huruf besar atau huruf kapital semua ya. Nama kelas ya, nama kelas. Misalkan Abdi kelas 10 MM1 misalkan. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat. Jangan lupa kalian jaga kesehatan ya, karena zaman sekarang atau saat ini kesehatan itu yang paling utama yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Terus juga kepada kalian, jangan sampai kalian dengan adanya belajar di rumah ini kalian jadi males-malesan. Justru jadikanlah belajar di rumah ini jadi kesempatan, opportunity supaya kalian bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena kita kan nggak tahu nih nanti ke depannya itu masuk ke dunia kampus itu seperti apa, atau masuk ke dunia kerja itu seperti apa. Siapa tahu ini jadi kesempatan kalian kalau kalian berhasil memanfaatkan keadaan ini. Ingat, orang yang berhasil itu adalah orang yang berhasil memanfaatkan keadaan dengan baik gitu ya. Kalau kalian menganggap keadaan ini adalah sesuatu kesempatan atau opportunity, maka kalian akan menjadi sukses. Tapi sebaliknya, kalau menganggap keadaan ini adalah sesuatu yang negatif, pengennya sedih-sedih, murung-murung, negatif terus, ya udah kalian nggak jadi apa-apa gitu ya. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.